saya Fahri Ashar, saya siswa Pacman batch 10 dari program Analytics dan Data Science. Kali ini saya akan mempresentasikan final project saya di kelas SQL dan Data Wrangling Course dengan judul Data Cleaning and Product Analysis. Ini berikut adalah outline dari presentasi yang akan disampaikan. Nah, tujuan dari program ini adalah kita ingin membuat produk analisis dari suatu online marketplace dengan business questions sebagai berikut, yaitu produk mana yang paling sering dan paling jarang dipesan, bagaimana revenue per produk, bagaimana proporsi review score per produk. Nah, sebelum kita melakukan analisa dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita melakukan terlebih dahulu data cleaning gitu. Nah, berikut adalah elemen-elemen dari data cleaning, yaitu cleaning missing values, cleaning data duplicates, dan handling outliers, dan juga data formatting. Nah, dataset yang sudah akan kita gunakan disimpan di dalam SQLite database, dan berikut adalah data skemanya. Kita tidak akan menggunakan keseluruhan tabel dari database yang ada gitu. Kita hanya menggunakan product dataset table, order item dataset table, order dataset table, order review dataset table, seller dataset table. Dan variabelnya juga kita hanya menggunakan 6 variabel, yaitu order item, order ID, order item ID, seller ID, product category name, price, dan review score. Nah, karena kita menggunakan SQL database, maka kita membutuhkan SQL queries. Ini adalah SQL queries yang kita buat untuk mendapatkan tabel-tabel dan variabel yang kita butuhkan dalam analisa kita. Di sini SQL query kita sini kita membuat CTE order information, dan kemudian kita menggabungkan tabel CTE tersebut dengan tabel product dataset dan seller dataset. Nah, modul Python yang kita gunakan yaitu ada Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Pandas untuk data analisis dan data cleaning, Matplotlib dan Seaborn untuk data analisis untuk membuat visualisasi. Nah, ada user defined modul, di mana ini modul yang saya buat sendiri terpisah dari program yang untuk analisa. Nah, modul ini digunakan untuk mengkoneksikan SQLite dengan Python gitu. Nah, saya juga membuat fungsi-fungsi yang digunakan untuk membantu data analisis dan data cleaning. Pertama ada missing value table, di mana di sini kita function ini membuat table yang menghitung jumlah missing value dan persentase dari missing value dari keseluruhan data. Kemudian ada outliers table function. Function ini akan membuat tabel yang berisikan nilai-nilai outliers, dan kemudian kita juga bisa mengganti nilai outlier tersebut jika diinginkan gitu, dengan mengganti nilai parameter replace dari false menjadi true. Nah, kemudian ada wrap labels. Di sini digunakan untuk mengubah baris kalimat menjadi beberapa kalimat. Sekarang kita masuk ke data cleaning. Pertama kita membersihkan data yang hilang gitu. Nah, setelah kita load query data dan menghasilkan table dalam df main ini, kita mencari missing value dengan function yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi terdapat beberapa missing value dari dataset kita. Nah, pertama kita ingin menggantikan nilai missing value di variable product name jadi unknown, karena product name ini adalah data kategorikal, dan data kategorikal sebaiknya tidak di drop melainkan diganti menjadi nilai unknown. Nah, sedangkan untuk data lainnya itu order item ID, seller ID, price, dan review score, kita akan mendrop nilai ini karena nilai ini bisa dilihat cukup kecil persentase dari missing value di variable-variable tersebut gitu. Jadi lebih baik di drop saja. Nah, kemudian kita membersihkan data duplikat. Di sini kita pertama kali mencari data yang terduplikasi dengan menggunakan metode duplicated. Dan setelah dicari, maka kita bisa menghilangkan data duplicate dengan cara drop duplicates. Akan tetapi kita tidak akan menghapus semua duplicates, kita akan keep satu duplicate yang di entry pertama kali di database. Nah, kemudian kita memanipulasi data outliers. Untuk mencari data outliers, terlebih dahulu kita menggunakan box plot. Di sini bisa dilihat setelah kita membuat
grafik dengan box plot dapat lihat distribusi data di sini sangat jelek gitu. Nah, maka kita harus memanipulasi outliers ini. Kita menggunakan fungsi outliers table yang sudah kita buat sebelumnya, dan kita akan mereplace outlier tersebut gitu. Nah, kemudian setelah memanggil function dan mereplace outliers, kita kembali melihat box plotnya. Di sini kita lihat bahwa hasil box plot jauh lebih baik daripada box plot sebelumnya. Nah, kemudian kita memformat data. Salah satunya adalah mengganti jenis data, yaitu mengganti jenis data review score dan order item yang sebelumnya float 64 menjadi integer gitu. Ini dikarenakan dua variabel ini adalah variabel ordinal gitu, data ordinal, jadi lebih baik dibentuk jadi suatu integer. Berikut caranya. Kemudian kita melakukan juga penerjemahan dari tabel kita, karena di tabel kita produk kategori name itu masih dalam bahasa Portugal dan juga memiliki garis bawah gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan translasi dan cleaning data ini. Nah, kita dapat menggunakan di database kita terdapat translation table yang bisa mentranslasi produk kategori name dari bahasa Portugal ke bahasa Inggris. Kita bisa menggunakan tabel ini untuk membuat algoritma untuk bisa memformat data di dalam dataset kita gitu. Nah, ini adalah hasil terjemahan setelah kita membuat algoritma untuk mengganti produk name dari bahasa Portugal ke bahasa Inggris dan juga menghilangkan karakter garis bawah. Nah, untuk data, kita masuk ke data analisis. Pertama, kita untuk case pertama produk yang paling banyak dan paling sedikit dipesan. Sini kita menggrouping data dulu, product name dan order ID. Setelah itu kita menghitung berdasarkan order ID berdasarkan product name, dan kemudian kita mereset index untuk mendapatkan tabel yang lebih baik. Nah, dari tabel sebelumnya kita bisa mendapatkan nilai top 10 most ordered product dan top 10 least ordered product. Di sini bisa dilihat bad table memiliki 9.790 order, sedangkan security and services hanya memiliki 2 order saja gitu. Untuk kedua, revenue per product. Sebelum kita menghitung revenue per product, kita menghitung dulu revenue itu sendiri, karena di tabel kita belum ada nilai revenue. Price di sini menandakan harga satuan dari product name, dan order ID menandakan jumlah item, jumlah produk di dalam satu order gitu. Maka revenue per produk adalah kita mengalihkan price dengan order item ID. Maka di sini kita bisa dapatkan tabel revenue. Setelah itu kita mengambil tabel revenue dan product name, dan di grup revenue kita menjumlahkan revenue berdasarkan product name gitu. Kita reset kembali indeks dan kita mendapatkan tabel berikut. Dari tabel ini bisa dilihat revenue dari per produk di online marketplace. Dapat lihat bad table adalah produk yang menghasilkan revenue tertinggi, yaitu 1.136.203, disusul dengan auto dan baby. Tapi bisa dilihat bahwa distribusi data di sini sangat jomplang dari revenue bad table dan data-data lainnya gitu, sehingga mungkin bisa disarankan kepada marketplace untuk fokus menjual bad table. Yang terakhir, proporsi produk review. Sini kita ingin melihat review dari produk per produk, maka kita mengambil data variabel product name dan review score, dan kita menghitung product name berdasarkan review score, dan didapatkan tabel berikut. Nah, kita membuat donut chart untuk melihat proporsinya. Di sini bisa dilihat 56,48% dari jumlah produk yang sudah diorder itu memiliki review score 5, yaitu review score terbaik, disusul dengan 18,99% di review score nomor 4, dan yang terburuk hanya ada proporsinya hanya 12,67% gitu. Jadi bisa dibilang bahwa produk yang sudah diorder oleh customer marketplace ini sangat disukai. Oke, kesimpulannya adalah data cleaning dapat membuat analisa menjadi lebih akurat. Dataset yang ada cenderung kotor gitu. Maka jika kita ingin menganalisa variabel lain, kita butuh meng-cleaning data tersebut. Nah, berikut adalah konten, dan hasilnya adalah bad table adalah kategori yang paling baik dipesan, sedangkan security dan service adalah order yang paling sedikit dipesan dengan nilai 2.
Bed Bath Table juga kategori yang menghasilkan revenue tinggi. Akan tetapi distribusi revenue ini per produk sangat tidak merata gitu. Nah, terus juga 56,8% dari produk yang sudah diorder mendapatkan review 5, itu review terbaik gitu. Jadi bisa dibilang secara umum kategori produk yang sudah dibeli itu disukai oleh pembeli, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you.